Akhirnya beliau minta nasihat kepada Mas Saih, apa yang harus dibuat. Mas Saih bilang, hidupkan taklim di rumah. Maka dia pun mulai hidupkan taklim. Walaupun istrinya nggak mau dengar, nggak mau lihat, nggak mau duduk bersama dengan dia. Tapi dia terus buat. Dia tetap ajak istrinya, duduklah sesekali walaupun semenit. Istrinya nggak mau. Dia nonton, dia taklim, di sebelahnya istri nonton TV. Itulah dia buat harinya berbulan-bulan. Sampai nisab dia keluar 40 hari, dia pun berangkat keluar 40 hari. Begitu pulang 40 hari, dia lihat televisi nggak ada lagi. Dia tanya sama istrinya, mana televisi? Dia bilang, jangan tanya-tanya. Ya, kamu buat kemana itu televisi? Udah, jangan ditanya-tanya. Akhirnya dia diamin. Setelah beberapa hari, dia rayu-rayu, tanya kemana itu televisi. Istrinya bilang, kan dulu kamu yang larang saya nonton televisi. Sekarang kenapa nanya-nanya mana itu televisi? Akhirnya istrinya cerita, begitu kamu keluar 40 hari, saya lihat itu buku taklim di dekat televisi, nggak ada yang megang. Maka saya coba pegang, saya buka-buka, saya baca satu hadis, dua hadis, kok saya jadi suka katanya. Akhirnya setiap hari saya baca itu buku, baca, sampai akhirnya setelah beberapa hari saya baca, Allah berikan hidayah kepada saya, TV itu saya kubur di belakang rumah. So, kenapa kamu kubur? Kan bisa dijual, bisa dikasih sama orang lain. Maka dia bilang, tapi kamu yang bilang haram. Masa yang haram dijual? Masa haram diberikan kepada orang lain? Itu akhirnya hari mulia, televisi dikubur sama istrinya di belakang. Ini taklim hadapnya. Jadi jangan terkesan kepada istri kita nggak mau duduk, anak kita nggak mau duduk. Kita buat saja hari mulia. Hidayah akan datang hari mulia menurut cara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya jutaan cara untuk mendatangkan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Usaha kita cuma buat saja. Bersedia Pak, insya Allah. Jangan sampai hadimnya karena Allah SWT kita yang sudah keluar 4 bulan 40 hari di rumah kita nggak hidup taklim. Ajaib itu hari ini. Kita usahakan hari ini, kita rayu istri kita bagaimana agar mau duduk dalam taklim. Tapi hari ini hari mulia ini maaf ini. Kalau orang baru dia memang merayu istrinya untuk taklim. Sekarang ini hari mulia orang lama istrinya yang merayu suaminya untuk taklim. Kenapa ini bapak sibuk takaza terus? Nggak ada takaza pun pura-pura takaza. Waktu taklim nggak pernah di rumah, ada aja takazanya. Hadis sekian muka Allah SWT Yusuf rahmatullah alaih, selepas taklim Hayatus Sahabah di Nizamuddin, beliau masuk ke rumah, panggil lagi anak istrinya buat taklim lagi. Istrinya bilang, kan baru taklim tadi di sana. Yaitu taklim untuk orang masjid. Ini taklim untuk orang rumahku. Wah, saya Ahmad Khan rahmatullah alaih. Di Madinah beliau tinggal hadimnya. Dari markas selesai taklim beliau pulang ke rumah, menghidupkan taklim di rumah. Hadirin sekalian, bukan istri kita, anak kita hanya mereka yang butuh taklim. Kita juga butuh hadimnya. Kita membutuhkan taklim untuk kita. Anak istri kita cukup 1 kali taklim di rumah. Istri kita khususnya. Kenapa hadimnya? Istri kita nggak banyak keluar rumah. Dosis taklim di rumah itu sudah mencukupi insya Allah. Tapi kita ini hari ini mata kita jelalatan ke sana kemari, lidah kita ngomong tak apa saja di luar rumah, pikiran kita entah kemana-mana, nggak cukup sekali taklim hari ini, 2 kali taklim itu pun belum cukup sebenarnya hari ini. Makanya dosis ditinggikan nona saya kita, 1,5 jam di rumah. Di masjid kalau boleh juga jangan 1,5 jam, naik jadi 1 jam, 1,5 jam. Kenapa sekian Allah SWT? Maksud taklim hari ini. Maksud taklim ini bukan sekedar mentransfer ilmu, bukan. Kalau cuma sekedar mentransfer ilmu, kita memang jadi bosan. Kenapa yang dibaca itu lagi, udah hafal aku gitu. Bukan hari ini. Dari mulai pertama sekali kita keluar 3 hari, mudzakarah adab taklim, maksud tujuan taklim adalah apa hari ini?
memasukkan nur kalamullah dan nur sabda Rasulullah ke dalam hati kita. Nur itu maksudnya apa? Memasukkan hidayah ke dalam hati kita. Dan syarat hidayah itu hari mulia adalah mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mujahadah, akan datang hidayah. Ketika pertama sekali keluar 3 hari, kita ini merasa bodoh, nggak tahu apa-apa. Disuruh taklim 3 jam, duduk 3 jam dari awal hingga akhir. Disuruh iftiros. Jangan keluar-keluar, nggak keluar-keluar. Jangan tidur, nggak tidur. 3 kali taklim hari mulia, cuma 3 hari, pulang jos. Sekarang sudah jadi orang lama udah. Taklim terlambat. Baru duduk 15 menit, minta izin. 1 lah, 2 lah, 3 lah. Taklim gas lah, macam-macam malah. Khususi lah. Ada aja alasan tidak dulu dalam taklim. Baru bilang, saya sekarang keluar 40 hari kok nggak terasa ya? Ya nggak terasa harinya, karena mbak duduk dalam taklim nggak duduk dari awal hingga akhir. Maka di rumah kita juga hari mulia, buat taklim yang panjang itu agar mujahadah memang. Dan dengan mujahadah itulah hari mulia, mujahadah yang istiqomah, itu yang akan mendatangkan hidayah kepada diri kita, istri kita, dan anak-anak kita. Sedia Pak insyaAllah? InsyaAllah. Taklim kita hidupkan di rumah kita hari mulia, malaikat akan datang ke rumah kita. Kita, istri kita, anak kita akan bersahabat dengan malaikat. Maka sifat-sifat malaikat akan menular kepada kita. Apa sifat malaikat hari mulia? Taat kepada Allah. Tapi kalau televisi yang kita tonton hari ini, apa yang datang hari ini? Hari ini kita bisa kumpul hari mulia. Bapak, ibu, kakek, nenek, menantu, pembantu. Depan televisi sejam, 2 jam, 3 jam. Nonton acara yang tipu-tipuan. Acara TV itu Pak, kalau acaranya sedih, itu pura-pura sedih. Bukan sedih beneran. Kalau acaranya film hantu, itu hantu-hantuan. Kalau perang-perangan. Kalau mereka action itu karate, silat itu silat-silatan. Enggak beneran itu Pak. Tapi malangnya hari ini kita yang nonton sungguh-sungguh hari ini. Bener-beneran nontonnya hari ini. Padahal yang kita tonton itu main-mainan hari ini. Sedih-sedihan, serem-sereman. Tapi kita yang nonton hari ini sungguh-sungguh bener-beneran. Itu kitab Fadilah Amal, Muntahab, isinya bener-beneran itu Pak. Hadis Nabi, firman Allah, kisah Nabi, kisah sahabat, yang bener-beneran. Tapi kita yang bacanya, yang mendengarnya main-mainan. Coba kalau kita sungguh-sungguh hari ini di rumah kita hidup taklim dengan adab, semuanya berwudu, tutup aurat. Pasti hari ini kesan taklim itu akan cepat datang ke rumah kita. Kalau anak-anak kita hari ini nggak bisa kita atur, selalu lompat sana, lompat sini dengar taklim, nggak apa-apa hari ini. Anak-anak yang nggak tertib dalam taklim, lompat sana, lompat sini dalam taklim, itu lebih baik daripada bapak-bapak yang nggak mau duduk dalam taklim. Lebih bagus dia lompat sana, lompat sini, itu kitab dikoyak sama dia, itu lebih bagus daripada bapaknya yang nggak mau taklim. Hari ini coba kita rayu diri kita sendiri hari ini untuk duduk dalam taklim bersama istri dan anak-anak kita. Kenapa hari ini nggak bertambah hari ini taklim rumah di sekitar kita? Karena kita dalam cakap kita mengatakan taklim penting. Begitu di rumah kita ternyata nggak penting itu taklim. Penting taklim itu orang aja rupanya. Apa bukti nggak penting di rumah kita? Kita nggak duduk dalam taklim. Anak istri suruh taklim, kita cari kegiatan lain. Kalau kita memang takaza, malam markas, musyawarah dan lain sebagainya yang memang kita tidak berada di rumah, itu rusak keringanan kita nggak duduk dalam taklim. Tapi coba cari hari ini waktu yang kita bisa paling banyak untuk bisa duduk taklim bersama anak istri kita. Insya Allah. Seminggu sekali hari ini di mahala kita, di masjid kita, dalam musyawarah harian seminggu sekali. Kita cek hari ini di mahala kita ini, ahbab-ahbab ini, siapa yang masih hidup taklim. Yang sudah hidup taklim,
siapa yang sudah mulai naik kepada 5 amal. Cuman jangan hadirnya, apalagi kita para penanggung jawab, taklim di rumah kita jangan cuma sekedar ada, tetapi taklim sebagaimana yang diarahkan, yaitu dengan 5 amal. Al-Qad tajwid, taklim kitabi, mudzakarah 6 sifat, kemudian apa Pak? Taskil dan musyawarah. Al-Qad tajwid ini hari mulia kita hidupkan di rumah kita hari ini. Karena belajar Al-Quran ini hari ini adalah kewajiban. Maka kalau kita hidupkan taklim di rumah kita ada Al-Qad tajwid, otomatis kita telah melepaskan kewajiban belajar ilmu pada hari ini. Al-Qad tajwid dan taklim kita. Perbaiki bacaan kita hari ini. Kalau istri kita lebih bagus bacaannya, kita belajar dari istri kita. Kalau kita lebih bagus, ajari istri kita. Kalau anak kita, alhamdulillah, anak ahbab ini banyak yang tamatan pesantren. Anak kita lebih bagus bacaannya, minta anak kita yang memperbaiki bacaan kita. Taklim kitabi kita baca, hari ini muntakhab, besok fadilah amal dan fadilah sedekah. Besoknya lagi kembali muntakhab, besoknya lagi fadilah amal, fadilah sedekah, berganti-gantian. Kemudian 6 sifat. Kalau bapak-bapak ini sudah semua hafal 6 sifat, maka sebaiknya hadirnya 6 sifat yang kita sampaikan itu berbentuk seperti target, seperti bayar. Nanti kalau sudah mudah. Tapi kalau istri kita belum mampu, semampunya istri kita. Kalau anak kita belum mampu, semampunya anak kita. Siapa yang bertugas 6 sifat, nanti dia akan mentasbih. Kalau kita yang suami, 6 sifat kita tasbih istri kita kepada takaza yang belum dia ambil. Kita tahu ahliah kita baru keluar 3 hari 3 kali. Maka takaza berikutnya adalah keluar 10 hari. Dia sudah pernah keluar 10 hari. Takaza berikutnya keluar 40 hari. 40 hari pertama sebaiknya ke India. Kalau sudah pernah 40 hari ke 2 bulan India, takaza berikutnya adalah ke negara jauh. Apa yang belum diambil istri kita takaza, itu yang kita tasbihkan. Kalau dia yang 6 sifat, dia tahu takaza apa yang belum kita ambil. Maka istri kita akan mentasbih kita kepada takaza itu. Kemudian hari mulia setelah itu baru musyawarah. Musyawarah hari mulia tidak panjang-panjang. Yang dimusyawarahkan hanya siapa yang besok menghandle Al-Qad tajwid. Kalau seandainya di rumah kita sudah tahu satu yang bisa, ya usah dimusyawarahkan lagi, otomatis dia aja yang berbaik. Yang kedua siapa yang baca taklim, yang ketiga siapa yang mudzakarah 6 sifat. Cukup ini saja dimusyawarahkan saja. Jangan mau beli sepeda motor musyawarahkan, mau beli kipas angin musyawarahkan. Kalaupun itu dimusyawarahkan hari ini, cari waktu yang lain, bukan di waktu taklim. Waktu taklim hanya musyawarahnya masalah siapa yang Al-Qad tajwid, siapa 6 sifat, siapa taklim kitabi, siapa 6 sifat. Kalaupun ada takaza yang mau dibicarakan, mungkin takaza nusrah jamaah, khidmat kepada jamaah yang datang dan sebagainya yang berkaitan dengan dakwah. Itu pun tidak dianjurkan kalau mau dimusyawarahkan di waktu yang lain. Hadirin muka Allah Subhanahu wa taala, persentasenya hadimnya ahbab di Indonesia yang menghidupkan taklim dan yang tidak hidup taklim itu cuma sekitar 30% saja hadimnya yang menghidupkan taklim. Jadi lebih banyak ahbab yang belum hidup taklim. Padahal takaza dari masyayikh kita agar taklim rumah ini bukan hanya di rumah ahbab saja, tetapi rumah-rumah orang awam juga hidup taklim. Maka kita mulai dari rumah kita. Bersedia Pak insyaallah. Kemudian hari mulia untuk memberikan semangat kepada istri kita, maka kita bawa juga istri kita seminggu sekali hadir dalam taklim mingguan mahala. Kalau ada di mahala kita, bawa ke mahala kita. Kalau tidak ada, cari mahala yang terdekat, masjid yang terdekat, yang ada taklim di sana, hantar istri kita ke sana. Pentingnya istri kita hidup dalam taklim mingguan hadimnya itu sama penting seperti kita hadir malam Sabtu Zari, malam markas. Jadi istri kita agar fikirnya bertambah, maka dudukkan dalam taklim mingguan mahala. Kita hadirnya sebagai suami, sebagai lelaki, sebagai ahbab, agar fikir kita bertambah hadirnya, kerisauan kita bertambah, semangat dakwah kita bertambah. Seminggu sekali kita hadir malam Sabtu Zari. Al-Quran memerintahkan kepada kita hadirnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Ini perintah hari ini. Kita disuruh berkumpul dengan shadiqin, orang-orang yang benar. Maka untuk sementara ini hari ini ya, tempat yang paling banyak orang para shadiqin siddiqin itu hari ini adalah
di markas. Karena di sana ada orang yang sudah banyak berkorban untuk agama ini. Ada jemaah-jemaah yang akan berangkat ke negara jauh, ke India, Pakistan, jalan kaki dan sebagainya.